Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi dengan rekan-rekan semua, yaitu berkenaan dengan keramik atau porselen. Nah, pada tradisi Nusantara, khususnya bagi kami di Bali, keberadaan porselen itu tidak terpisahkan dengan ciri khas kita di Bali, sebab dapat Anda jumpai pada bangunan-bangunan suci di Bali, kemudian pada kediaman-kediaman orang Bali, terkadang dipakai sebagai ornamen pada bangunan. Selain itu juga digunakan pada upacara. Dan di daerah Kintamani ada sebuah guci yang dimuliakan, itu memiliki ornamen naga. Jadi ada Raja Bali, yaitu Raja Jepangus, yang memiliki istri Cina bermarga Kang. Dan dari era beliau ini, kita di Bali kemudian memakai baik itu dari uang kepeng hingga porselin, yang keberadaan sangat penting pada berbagai aspek kehidupan orang Bali. Nah, jika dirunut keberadaan baik itu uang kepeng maupun porselin Cina ini, dapat dilihat jumlah dari mata uang kepeng dari dinasti Song dan keramik dari era dinasti Song itu lebih mendominasi, selain yang berasal dari era belakangan itu era dari dinasti Qing. Ini dapat dijadikan suatu tanda bahwa memang pada eranya Raja Jepangus itu terjadi hubungan yang baik antara Bali dengan Cina. Karena era dari Raja Jepangus itu di Cina pada saat itu adalah era dari dinasti Song. Kemudian yang paling sedikit dapat dijumpai baik itu berupa uang kepeng ataupun keramik atau porselinnya adalah yang berasal dari era dinasti Yuan. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan kejadian di mana ketika era dinasti Yuan, di mana Kaisar Kubilai Khan berkuasa di Indonesia atau Nusantara pada saat itu, berkuasa seorang raja besar, dan beliau disebutkan gemar berperang ya. Beliau adalah Raja Singosari yang terkenal, yaitu Maharaja Kertanegara. Pada saat itu datang utusan dari dinasti Yuan. Mungkin utusan ini ingin supaya dinasti Singosari itu tunduk kepada dinasti Yuan, itu kerajaan Yuan di Cina, yang tentunya bagi Maharaja Kertanegara itu dianggap penghinaan bagi beliau, sehingga kemudian beliau memotong telinga utusan dari dinasti Yuan tersebut. Selain itu bermakna ketegasan beliau juga untuk mempermalukan dinasti Yuan, karena mungkin dengan sikap utusan itu yang tiba-tiba datang dan meminta supaya kerajaan Singosari untuk membayar upeti, mungkin dianggap sebagai suatu penghinaan ya bagi sebuah kerajaan besar yang berdaulat. Sehingga dengan demikian pada era tersebut terjadi hubungan yang buruk antara Nusantara dan Cina, terutama dari perdagangan. Mungkin terjadi saling embargo pada saat itu,
sehingga jumlah barang-barang yang diperdagangkan dari era dinasti Yuan ke Nusantara sangat sedikit. Nah, ini ada beberapa saya miliki pecahan porselin dari dinasti Yuan. Jadi bentuk seperti ini. Ini mungkin sebuah mangkok ya, sebuah mangkok yang sudah pecah. Dapat dilihat teknik pembakaran sangat sangat sempurna ya. Dan ini yang dari dinasti Song. Jadi porselin itu juga disebut emas putih karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Marco Polo yang perkenalkan keramik ini ke Eropa. Jadi beliau sendiri yang ketika datang ke Cina kaget mungkin melihat adanya tembikar yang cantik sedemikian rupa ya, dan elegan, sehingga beliau menyebutnya sebagai porselin. Kata porselin ini bermakna kulit kerang. Sejak dibawa oleh Marco Polo ke Eropa, sehingga kemudian porselin menjadi suatu prestis di dunia Eropa, dan perlahan-lahan pada tahun 1600-an orang-orang Eropa mulai memproduksi porselinnya sendiri. Meskipun demikian, porselin dari Cina tetap memiliki nilai lebih karena mereka telah memiliki pengalaman-pengalaman di dunia porselin itu sudah beribu-ribu tahun. Nah, di belakang saya ini ada beberapa porselin-porselin, ada yang dari era Republik, itu pasca jatuhnya dinasti Qing ya, dinasti terakhir yang ada di Cina. Misalkan yang di atas ini itu adalah dari era Republik, kemudian itu sebenarnya yang di belakang buku yang berjudul Bali itu keramik naga dari era dinasti Ming. Dan kemudian sebelahnya lagi yang ini yang warna sapphire itu adalah dari era Republik. Jadi semua adalah cukup lawas, meskipun dari era Republik itu adalah dari era-era yang masih era-era awal ya, era-era awal Republik di Cina. Dan yang ini yang sebelah sini ini itu sebuah guci yang memiliki gambar 3 dewa mitologi Cina. Kemudian yang mangkok ini setelah itu ada yang itu adalah sebuah guci yang yang memiliki ornamen naga juga, dan warnanya cukup spesial, cukup unik, celadon disebut ya. Kemudian yang mangkok itu adalah dari dinasti Song ya, dari dinasti Song. Saya akan juga ambilkan contoh sebuah mangkuk dari era dinasti Song. Nah, ini adalah mangkuk dari era dinasti Song. Jika dipukul dia berbunyi. Jadi dia mengeluarkan suara mendengung. Ini tuh dapat juga dipakai sebagai ornamen mungkin pada bangunan Bali. Dengan adanya ini pada bangunan Bali, pada bangunan pura keluarga, itu akan
menjadikan tempat itu lebih berwibawa. Sayangnya karena keberadaan porselin-porselin yang kuno itu sangat langka dan nilainya sangat tinggi, sehingga orang-orang Bali saat ini mengesampingkan menggunakan porselin pada ornamen bangunan mereka. Tapi ada beberapa orang Bali yang istilahnya memiliki idealisme tinggi, dan mereka mulai membangkitkan gaya-gaya arsitektur di masa lalu dan menerapkan penggunaan keramik ini. Tentunya bangunan yang mereka miliki, istilah Balinya, lebih bertaksu ya, dari bangunan biasa yang tanpa menggunakan ornamen keramik. Jika keramik seperti ini, itu nilainya karena dari era dinasti Song itu bisa puluhan juta, sehingga mungkin banyak orang pikir-pikir untuk memakai keramik atau porselin pada bangunan mereka. Ada banyak juga perusahaan porselin lokal, misalkan yang ada di daerah Jimbaran atau Bali Selatan itu, nama perusahaannya dan Jenggala, itu juga memproduksi keramik-keramik yang bagus. Entah mereka memiliki corak-corak yang unik atau tidak, tapi rasanya pasti mereka memiliki. Jadi rekan-rekan juga ingin memiliki bangunan-bangunan yang supaya terlihat lebih berkesan dan berwibawa, mungkin dapat mempertimbangkan memakai ornamen keramik atau porselin pada bangunan mereka. Banyak orang Bali saat ini ada yang berangkat dari iseng-iseng belaka mulai mengumpulkan keramik. Dan saya sendiri tercerahkan oleh Aji Mayun ya, dari Satria. Beliau yang pertama kali membuka pemahaman saya tentang porselin, karena selama ini ada porselin di keluarga saya tuh pecah, seringan kita buang. Sejak saat itu saya mulai menyelamatkan porselin-porselin yang ada di keluarga. Jadi ada yang saya bagikan kepada sepupu, ada juga yang saya simpan. Tentunya kita harus mulai aware atau peduli tentang keberadaan porselin. Terkadang banyak orang Bali itu setelah dia melakukan renovasi terhadap bangunan, porselin-porselin yang menempel pada bangunan-bangunan mereka, baik bangunan kediaman ataupun pada bangunan suci, itu tidak dipasang kembali atau tidak dibongkar dengan baik, akhirnya pecah atau bahkan mungkin dibuang begitu saja. Padahal jika kita lihat saat ini ya, karena saat ini informasi itu sangat mudah diakses, nilai-nilai porselin itu sangat wah ya, bahkan karena saking bernilainya banyak mulai dipalsukan. Nah, saya akan perlihatkan salah satu piring keramik yang nilainya 10 juta, minimal 10 juta. Ini dari dinasti Qing. Oh ya, ini dari dinasti Ming. Mungkin nanti saya akan bahas. Ini ornamen naga ya, sangat keren. Itu sangat bernilai. Nanti saya akan gunakan pada upacara 3 bulanan putra saya akan pakai itu.
karena memang kita biasa menggunakan keramik. Memang yang digunakan tuh keramik warisan, karena yang sebelumnya yang umum kita pakai yang berwarna putih. Saat ini saya akan pakai yang ada warna biru, yang ada ornamen naga ini saya akan pakai. Jadi nanti akan ada ikannya di sini. Dan ikan yang mesti dipakai sebenarnya pada acara 3 bulan itu adalah bemas. Dan bemas ini yang disebut atau lebih dikenal sebagai mas koki Bali. Jadi yang ikan mas koki yang ekornya panjang. Nah, ini juga terkadang dilupakan oleh orang-orang Bali, sehingga terkadang mereka memakai ikan mas yang bukan jenis itu. Nah, kembali lagi, tradisi penggunaan ikan mas ini ternyata juga berasal dari Cina, karena aslinya ikan mas Bali itu asalnya dari Cina. Konon memang dibawa dari eranya Raja Jayapangus oleh para pedagang pada masa tersebut, sehingga kemudian dikembangbiakkan dan terkadang juga di masa lalu konon juga dipakai sebagai mas kawin untuk seserahan juga. Nah, ini dari dinasti Qing atau dinasti Qing. Dia ada ornamen swastika. Ini harganya minimal itu mencapai 10 juta rupiah. Biasanya yang seperti ini terkadang dipasang di atas pintu Bali, ya, pintu masuk meten atau kamar, suatu bangunan. Jadi dipasang di tengah-tengah di atas setelah pintu Bali. Nah, jadi rekan-rekan yang masih memiliki keramik-keramik kuno, mulailah memperhatikan dan menyimpan keramik-keramik tersebut dengan baik. Terlebih guci-guci kuno itu juga memiliki nilai, bukan hanya nilai material tapi juga nilai historis yang patut dijaga dan dirawat dengan baik. Di sebelah saya ini mungkin dapat dilihat, ya, ini di sini. Ini adalah sebuah kendi air, ya, caratan air itu dari era dinasti Han. Era dinasti Tang, bukan Han. Ini dari dinasti Tang. Pada era dinasti Tang ini ada cerita atau kisah yang terkait dengan era dinasti tersebut, yaitu perjalanan ke barat mencari kitab suci. Settingnya itu adalah mengambil era dinasti Tang. Kalau yang ini itu dari era dinasti Qing. Ini ada ornamen naga, sebuah vas, ada ornamen naga, entah bisa terlihat.
Ya. Jadi porselen itu juga disebut emas putih ya, karena memiliki nilai tinggi sama dengan emas. Kalau tempat air ini, ini itu adalah dari era dinasti Qing atau dinasti Qing. Yang ini dari dinasti kuno juga di Cina ya, antara Ming ke Qing. Nah ini yang umum dijumpai di bangunan-bangunan Bali sebagai ornamen di pasar. Sebenarnya di pinggiran juga ada reliknya atau gambarnya, cuma yang terkadang begitu dipasang di bangunan itu bentuk seperti ini, jadi tidak memperlihatkan sisi yang sebelah sini, karena ini masuk ke dalam bangunan atau material bangunan. Ini dari dinasti Ming. Dinasti Ming. Ini akan saya gunakan nanti pada upacara putra saya. Ya, suaranya juga mendenting khas porselin yang mengalami bakaran yang cukup baik. Baik, demikian dari saya. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Nanti saya akan ulas mengenai beberapa artefak lainnya ya yang ada di Bali. Demikian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.